Kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berbagi komitmen untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan sumber daya dan mengkoordinasikan kegiatan bersama. Kemitraan hanya dapat terbentuk apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya telah memiliki kesepakatan. Konsep kemitraan sendiri mengandung proses membangun kepercayaan dan pemecahan masalah bersama dengan mengelola hubungan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Pengertian lain juga menjelaskan bahwa kemitraan itu merupakan kolaborasi strategis antara bisnis dan juga organisasi non-profit. Sumber daya dan keterampilan dibagi dalam program-program yang menguntungkan masing-masing partner, serta juga masyarakat. Artinya kemitraan ini dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pada masing-masing pihak yang bermitra. Alasan pentingnya kemitraan di bidang kesehatan yaitu yang pertama, kesehatan merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan sektor lain. Yang kedua, terdapat peluang sumber daya mitra yang potensial. Yang ketiga, adanya peningkatan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan di bidang kesehatan, khususnya yang bersifat promotif dan preventif. Yang keempat, pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Pada setiap tingkat upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan, intervensi kemitraan muncul sebagai upaya sentral. Kemitraan dipandang penting dalam promosi kesehatan karena nilai lapangan pada cara kerja partisipatif dan kemitraan dipandang penting untuk menghubungkan sumber daya antar sektor. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemitraan meliputi beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Lalu ada pula beberapa manfaat dari kemitraan, yaitu tercapainya produktivitas yang tinggi, tercapainya efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Lalu ada penanganan risiko, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, lalu memperluas kesempatan kerja. Keberhasilan kerja antar pelayan kesehatan dapat dilihat dari aspek input yang dilakukannya serta aspek output yang menjanjikan. Kemitraan dapat dilakukan berupa dukungan mengenai seluruh aspek yang diberikan oleh pelayanan kesehatan tersebut. Seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, kolaborasi antar tenaga kesehatan sangatlah penting. Karena antar tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta pengalaman yang berbeda dalam bidang kesehatannya masing-masing. Hal yang paling penting dalam kolaborasi yakni keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, kepercayaan, dan proses pembuatan keputusan bersama. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tenaga kesehatan memiliki kemampuan dalam memahami pola preventif dan promotif COVID-19 di masyarakat guna mempercepat penanggulangan COVID-19 tersebut. Aspek promotif dan preventif yang dapat dilakukan tenaga kesehatan yakni dapat berupa video edukasi yang diberikan di daerah-daerah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Serta tenaga kesehatan juga dapat mempromosikan adaptasi kebiasaan baru mengenai protokol kesehatan pada masyarakat. Dalam membangun kemitraan antara tenaga kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, saling memahami kedudukan tugas dan fungsi masing-masing, saling memahami kemampuan masing-masing, saling menghubungi, saling mendekati, saling membantu dan dibantu, saling mendukung dan mendorong, serta saling menghargai. Dengan memperhatikan semua hal tadi, terjalinnya kemitraan antar tenaga kesehatan diharapkan mampu meningkatkan pencapaian tujuan bersama dan tercapainya upaya kesehatan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah bersama. Upaya untuk menggalang suatu kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah kemitraan di bidang kesehatan yaitu diantaranya: yang pertama, menentukan gagasan kemitraan, identifikasi calon mitra; yang ketiga, merumuskan tujuan mitra; empat, menyiapkan diri; yang kelima, membangun kerjasama sesama mitra; keenam, merumuskan kerja sama mitra; lalu yang terakhir, melaksanakan kerjasama dan juga penilaian kerjasama. Tentunya dengan cara berkomunikasi. Dengan berkomunikasi merupakan hal yang terpenting dalam membangun suatu hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Nah, pada tenaga kesehatan, dalam berkomunikasi kepada pasien harus memiliki rasa empati, harus memiliki rasa respect, percaya diri, serta memberikan respon yang baik kepada pasien dan menjadi pendengar yang baik ketika pasien mengeluhkan sesuatu. Kemudian sebaliknya, pasien juga harus melakukan komunikasi secara rutin kepada tenaga kesehatan agar tenaga kesehatan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kondisi pasien tersebut. Dengan adanya
komunikasi antara kedua belah pihak, maka akan membantu proses penyembuhan pada pasien tersebut. Kunci keberhasilan komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah komunikasi verbal dan non-verbal, empati dari tenaga kesehatan, penyampaian informasi yang efisien, menciptakan hubungan interpersonal yang baik, pertukaran informasi, serta pengambilan keputusan medis. Perlu dibangun komunikasi efektif yang dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan masing-masing. Dengan begitu, pasien akan memberikan keterangan yang benar dan lengkap sehingga membantu tenaga kesehatan dalam mendiagnosis penyakit maupun dalam memberi obat atau tindakan yang tepat. Komunikasi yang baik dan berkedudukan setara sangat diperlukan agar pasien mau dan dapat menceritakan keluhan yang dialaminya secara jujur dan jelas. 4 keinginan pasien yang harus dipenuhi untuk membangun kemitraan dengan tenaga kesehatan adalah yang pertama, merasa ada jalinan dengan tenaga kesehatan dan mengetahui bahwa pasien memperoleh perhatian penuh. 2. Mengetahui bahwa tenaga kesehatan dapat fokus pada tiap tindakan pengobatan dan interaksinya. 3. Merasa rileks dan bebas dari kekhawatiran. 4. Mengetahui bahwa tenaga kesehatan dapat diandalkan. Kemitraan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang terjalin akan meningkatkan kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Tenaga kesehatan akan tanggap pada respon pasien atas informasi yang disampaikannya, dan pasien pun akan lebih terbuka dalam mendengar dan belajar. Pertukaran pandangan yang sama akan mudah dikembangkan dan pasien lebih bersedia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan harapannya. Keluarga merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi anggota keluarga lainnya dalam memecahkan masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup bagi anggota keluarga yang sakit. Dalam kasus COVID-19, banyak pasien yang mengalami penurunan mental dan imunitas setelah mengetahui dirinya positif terjangkit COVID-19. Dalam hal ini, tentu saja dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Keluarga dapat memberikan dukungan dengan cara mengirimkan doa maupun mengirimkan informasi-informasi yang positif kepada pasien. Sebagai supporting system atau dukungan, itu sangat penting bagi kesembuhan dari pasien. Dimana kita ketahui di zaman COVID-19 ini, support atau dukungan dari keluarga, orang terdekat sangat penting bagi kesembuhan dari pasien tersebut. Pada suatu kolaborasi dibutuhkan komunikasi dan juga koordinasi yang baik dan efektif antar sesama tenaga kesehatan. Koordinasi merupakan upaya dari setiap anggota kelompok untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga tindakan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien. Pada kasus COVID-19, dibutuhkan keberagaman solusi dari berbagai bidang ilmu kesehatan yang berbeda dengan melihat konsekuensi yang ditimbulkan dan juga dengan perencanaan yang matang. Kesehatan adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19, di mana kondisi sumber daya alam manusia dari sektor kesehatan dunia sedang dilanda dengan krisis. Oleh karena itu, kolaborasi interprofesional yang telah dicap menjadi strategi yang inovatif untuk mengatasi krisis profesi kesehatan. Dengan praktek kolaborasi antara profesi kesehatan, maka masalah yang dialami dalam penanganan COVID-19 pun tuntas dan derajat kesehatan pun meningkat, karena terbentuknya tim kesehatan yang efektif dan minim kesalahan medis. Meningkatkan derajat kesehatan khususnya pada masa penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Menurut saya, kemitraan antara tenaga kesehatan sangatlah penting, begitu juga dengan pasien. Namun, kemitraan khususnya pada masa penanggulangan wabah pandemi COVID-19 tidak kalah pentingnya dalam masa pandemi ini. Kerjasama tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi, risiko, dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19.